Sejumlah tempat hiburan malam di Tulang Bawang Selasa malam dirazia polisi. Petugas menyasar pengunjung dan pegawai tempat hiburan malam yang menyalahgunakan narkoba. Selain kafe, petugas juga mendatangi sejumlah tempat karaoke di Kecamatan Banjar Agung. Petugas mendata dan menggeledah barang bawaan pengunjung dan pegawai. Siapa? Nama asli ya? Tak hanya itu, pengunjung dan pegawai tempat hiburan malam juga dites urin oleh petugas. Dari hasil tes urin itu, seluruhnya negatif mengandung narkoba. Kami melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat hiburan terkait dengan peredaran narkoba. Alhamdulillah kami tidak menemukan yang memakai narkoba maupun barang bukti. Artinya untuk tempat hiburan ini kondusif dan anti narkoba. Hingga akhir razia, tidak satu pun orang yang ditangkap. Untuk mencegah peredaran narkoba di tempat hiburan malam, razia serupa akan rutin digelar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Peredaran narkoba di Tulang Bawang tinggi. Ini terbukti dari banyaknya tersangka yang ditangkap polisi Polres Tulang Bawang. Sejak awal 2023 hingga Rabu kemarin, polisi menangkap 14 tersangka narkoba. Mereka terdiri dari 9 bandar narkoba dan 5 kurir. Seorang tersangka adalah pegawai negeri sipil di Tulang Bawang. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita belasan gram sabu-sabu, 4 butir pil ekstasi, dan senjata tajam. Untuk ASN ada 1 yang dari Pemda Kabupaten Tulang Bawang. Kalau untuk total keseluruhan pelaku ada berapa, Nan? Pelaku yang menjadi tersangka di sini ada 14 pelaku. Adakah residivis? Untuk residivis ada 6 orang. Dari belasan tersangka yang ditangkap, beberapa diantaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Menggala untuk disidang. Para tersangka ada yang baru pertama kali ditangkap dan ada yang residivis kasus serupa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara, Zuheri, Rabu siang mendatangi kantor Bawaslu Lampung Utara untuk melaporkan kecurangan dalam rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS oleh KPU Lampung Utara. KPU Lampung Utara dituduh curang dengan meluluskan anggota PPS berijazah SMP. Padahal syarat mutlak untuk jadi PPS adalah minimal harus tamatan SMA. Laporan kecurangan dalam perekrutan anggota PPS itu masih dalam penyelidikan petugas Bawaslu. Mereka juga akan memeriksa legalitas aplikasi Siakba yang dipakai KPU dalam pendaftaran anggota PPS secara daring. Aplikasi Siakba harusnya menolak berkas yang tidak sesuai. Nggak bisa, sudah, saya bilang. Iya kan? Kalau itu masuk di laporan, item itu tetap kita proses, kan itu bukan pelanggaran kan. Nah, apakah itu juga masuk kepada kesalahan teknis inputnya dia ataukah gimana, kan kita perlu ada penjelasan. Untuk prosedur pendaftarannya seharusnya minimal lulusan apa sih? Ya di undang-undang kan sama dengan PKL, PKD ya. Sampai hari ini, sepengetahuan kami, itu belum ada tanggapan yang dilakukan yang bersangkutan ke KPU. Jadi saya belum bisa banyak, tapi memang kami dengar informasi seperti itu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pusat, Muhammad Tio Aliansyah, meminta KPU Lampung Utara menyelesaikan masalah dugaan kecurangan dalam rekrutmen anggota PPS itu. Ia berharap KPU menjalankan seluruh tahapan pemilu 2024 secara adil dan jujur. Ijazah SMP, salah satu PPS yang ada di diselesaikan di ini. Pengumuman sebelum ada pengumuman dari KPU daerah sudah keluar pengumuman itu seperti apa, Bang? KPU Lampung Utara Selasa lalu melantik 741 anggota PPS untuk pemilu 2024. PPS yang dilantik diberi pembekalan tentang wawasan pemilu dan dituntut profesional. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Silakan dibawa tas tentengnya, langsung masuk ke dalam gedung ya.
Wacana pemerintah yang akan menaikkan ongkos perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci belum final. Ini dikatakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung, Ansori F. Citra, pada Rabu siang. Rencana itu masih dalam pembahasan Kementerian Agama dengan DPR RI. Kementerian Agama Lampung memperkirakan ongkos perjalanan ibadah haji akan naik mengikuti perekonomian dunia. Harga tiket dan sewa hotel dari Indonesia ke Tanah Suci juga telah naik. Ongkos perjalanan ibadah haji 2023 diusulkan 69 juta rupiah per orang atau naik 70% dibanding ongkos perjalanan ibadah haji saat ini yang di kisaran 37 juta hingga 39 juta rupiah per orang. Jika sudah ditetapkan, ongkos haji terbaru tersebut juga akan diberlakukan bagi para calon haji yang telah mendaftar atau yang telah masuk dalam daftar tunggu keberangkatan. Yaitu sebagaimana kita tahu bersama bahwa itu masih diusulkan ya dari Kementerian Agama kepada DPR. Nanti kita masih nunggu pembahasan DPR seperti apa, apakah itu disetujui atau tidak. Tetapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu berdasarkan ya realistis lah ya. Karena mau tidak mau ya pasti naik ya. Karena kita kan tahu bahwa sekarang ini tiket pesawat, kemudian juga pemondokan, semua serba naik. Ya. Kuota jemaah haji Lampung tahun 2023 sebanyak 6.915 orang dan aturan pembatasan usia bagi calon haji kini telah ditiadakan. Kemenag Lampung pada tahun ini akan memprioritaskan memberangkatkan calon haji lansia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 lalu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.